Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat untuk sahabat rigging semua. Sahabat rigging, kami akan menyajikan video basic slinging dan lifting bagian pertama, yaitu pengenalan tali. Tujuan utama dari video ini adalah agar Anda menyadari dan memahami semua prosedur sewaktu mengangkat dan memindahkan beban menggunakan sling dengan peralatan pengangkat atau kren. Pada video basic slinging dan lifting pertama ini, Anda akan mendapatkan teori tentang memilih tali dengan benar, sehingga Anda mampu menentukan tali yang diizinkan digunakan di area KPC khususnya dan di dunia rigging umumnya. Kiranya kami persilahkan menyaksikan video ini hingga selesai agar tidak gagal paham. Oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kren ditetapkan sebagai pekerjaan yang berbahaya khusus, sehingga untuk pengoperasian yang aman perlu sekali mengetahui persyaratan agar dapat menghindari kecelakaan kerja. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Permen nomor per/Men/1985 tentang operator dan petugas pesawat angkat dan angkut, yaitu pasal 4. Setiap pesawat angkat dan angkut harus dilayani oleh operator yang mempunyai kemampuan dan keterampilan khusus tentang pesawat angkat dan angkut. Dan juga Permenaker Trans nomor per/09/Men/Romawi 7/2010 pasal 5 ayat 1, pesawat angkat dan angkut harus dioperasikan oleh operator pesawat angkat dan angkut yang mempunyai lisensi K3 dan bekerja sesuai jenis dan kualifikasinya. Sahabat rigging, di area kerja KPC, bagi siapapun yang mengoperasikan kren harus memiliki izin yang masih berlaku. Untuk mendapatkan izin operasi tersebut, karyawan harus lulus training basic slinging dan lifting, juga slinging dan lifting advance. Pengertian tali ada 3 macam, yaitu tali serat alami, tali serat sintetis, dan tali kawat baja. Pada umumnya, penggunaan ketiga tali ini masih sangat populer digunakan pada pekerjaan seperti rigging, rescue, sailing, atau boating. Pembahasan khusus hanya meliputi pekerjaan rigging atau pekerjaan pengangkatan dan pemindahan barang dengan teknik pengangkatan atau sling dengan menggunakan peralatan pengangkatan seperti kren, overhead crane, chain block, atau puli. Tali serat alami. Material tali serat alami terbuat dari serat kulit tumbuhan abaca yang biasanya bila sudah jadi tali disebut tali manila. Tali manila biasanya dibentuk menjadi sling untuk mengangkat benda ringan tapi sulit, atau dibentuk menjadi kargonet jaring pengangkat. Karena bahannya dari tumbuhan alami, tali serat alami ini tahan terhadap radiasi sinar matahari dan populer digunakan di luar ruangan. Tali serat sintetis. Material tali serat sintetis terbuat dari bahan kimia sintetis bertujuan menggantikan penggunaan tali manila. Ada 4 macam tali serat sintetis di pasaran, yaitu nilon, terilin, polyethylene staple, dan polypropylene. Tali nilon banyak tersedia di pasaran dan harganya murah. Tali sintetis yang lainnya juga tersedia tetapi mahal. Karena bahannya terbuat dari kimia sintetis, maka tali serat sintetis ini kurang tahan terhadap radiasi sinar matahari. Penggunaan reguler sebaiknya di bawah atap. Ini adalah tabel umum tali serat alami dan sintetis terkait dengan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan tali serat alami dapat menahan simpul dan ikatan dengan baik, dapat menahan sambungan dengan tepat, tidak banyak terpengaruh oleh sinar matahari. Kemudian kelebihan daripada tali serat sintetis lebih elastis, lebih tahan dengan gesekan dan jamur, lebih kuat dari serat alami dengan ukuran yang sama. Kekurangannya, tali serat alami tidak tahan cairan kimia dan basah, mudah berjamur dan berlumut, tidak tahan hentakan, sulit digunakan bila basah. Dan kekurangan daripada tali serat sintetis yaitu simpul dan ikatan mudah lepas karena licin, sambungan mudah merosot bila tidak dipintal dengan baik dan terpengaruh oleh sinar radiasi matahari. SWL rule of thumb tali serat alami dan sintetis yaitu D/2.
Ukuran diameter minimal 12 mm yang boleh digunakan untuk alat bantu angkat. Suhu maksimum yang boleh dekati tali serat alami dan hidrostatis adalah 65 derajat Celcius. Pemeriksaan rutin dilakukan dengan menyelidiki setiap 30 cm di setiap sisi dari cacat, pembusukan, pelapukan, serbuk-serbuk dalam tali, diameter mengecil di keseluruhan pilihan tali tersebut. Penyimpanan di tempat berventilasi baik akan terlindung dari sinar matahari, zat kimia, serangan binatang rayap, panas api langsung, dan simpan di atas palet. Saat dipakai, jauhkan dari pinggiran benda tajam, api pengelasan, oli, gemuk, cairan kimia asam, dan basa keras. Bila kotor oleh debu, pasir, zat kimia, harus dicuci bersih dan dikeringkan di tempat yang teduh. Berikutnya adalah tali kawat baja. Tali kawat baja yang tersedia sangat banyak jenisnya seperti regular lay, Langley, non-rotating rope, alternate rope, dan herringbone. Berdasarkan kondisi daerah kerja, tali kawat baja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daerah kering. Digunakan tali kawat baja yang terbuat dari kawat ringan bridge wire tanpa lapisan. Dan yang kedua adalah untuk daerah basah atau lembab. Digunakan tali kawat baja dilapisi seng atau zinc coated yang tujuannya untuk melindungi dari pengaruh korosi atau karat. Namun pengaruh tempering ketika proses zinc coating dapat mengurangi kemampuan angkatnya kurang lebih sebesar 10%. Berdasarkan untaian kawat atau strands, tali kawat baja dapat dibedakan menjadi 3. 1. Lilitan silang atau cross lay atau regular lay yang biasa disingkat RL, yaitu wire dipilin dalam satu arah yang berlawanan atau cross lay. Dalam penggunaannya sungguh sangat baik karena konstruksi arah pilihan kawat baja pada strand berlawanan arah dengan pilihan strand pada tali kawat baja. Yang kedua, lilitan sejajar atau Langley atau parallel lay yang biasa disingkat LL, yaitu wire dan strand dipilih dalam arah yang sama atau paralel. Tali kawat baja jenis Langley ropes ini lebih fleksibel dan lebih efektif. Tali kawat baja dengan pilihan yang searah ini banyak digunakan pada lift, pada alat angkat lain yang menggunakan pengendalian serta sebagai tali penarik. Yang ketiga, non-rotating rope atau multi-strand, biasa disingkat NRL. Pada tali kawat baja non-rotating rope, setiap helai kawat baja sebelum dipilin menjadi strand dibuat saling berhubungan susunannya. Sebagai hasilnya, tegangan dalam atau internal stress dapat dihilangkan sehingga apabila bagian ujungnya terlepas tidak cenderung mengurai. Selanjutnya, berdasarkan arah lilitan strand, wire rope dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lilitan kiri dan lilitan kanan. Karakteristik dari regular lay yaitu arah pilihan elemen kawat baja berlawanan dengan arah pintalan kawat baja. Yang kedua, mudah terkikis. Kemudian karakteristik dari Langley adalah 1. Arah pilihan elemen kawat baja searah dengan arah pintalan kawat baja. Yang kedua, tidak cocok untuk pekerjaan rotasi. Wire rope adalah tali yang dibuat dari kumpulan serat-serat baja atau steel wire yang dipintal menjadi satu jalinan atau strand hingga membentuk tali dengan berbagai macam tipe. Tali kawat baja terdiri dari wire, strand, dan core atau inti. Wire rope adalah pintalan dari 6 atau lebih pilihan kawat baja atau strand. Strand atau pilihan kawat baja adalah elemen dari kawat baja yang terdiri dari susunan kawat baja yang dililitkan. Wire adalah kawat baja yang digunakan untuk membentuk pilihan. Kemudian core atau inti adalah bahan isian yang terdapat di tengah tali kawat baja sebagai tumpuan pilihan kawat baja yang terbuat dari serat. Pilihan kawat baja atau tali kawat baja. Ada 3 macam inti pada tali kawat baja, yaitu fiber core atau sisal core, kemudian independent wire rope core, dan strand core. Pada umumnya satu terbentuk dari jalinan kawat yang disusun di sekeliling suatu sumbu. Yang kedua, jalinan dan hamparan kawat yang sederhana dan disusun dengan arah yang berlawanan. Kemudian hamparan kawat dan jalinannya disusun searah. Kemudian semakin banyak kawat yang tersusun dalam jalinan, semakin fleksibel pula lah tali tersebut. Tambang ini dapat digunakan untuk sistem pengerek atau penderek, pengangkut, perlengkapan penggantung, dan pengangkat. Diameter paling kecil yang boleh digunakan sebagai alat bantu angkat adalah 5 mm. Panas yang boleh didekatkan dengan tali kawat baja maksimum 95 derajat Celcius dan SWL
Rule of thumb untuk tali ikat baja adalah D pangkat 2 kali 8. Sahabat rigging, demikian tadi video bagian pertama basic slinging dan lifting. Terima kasih sudah menyaksikan video kami hingga selesai. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan apabila bermanfaat bagi Anda silahkan di-share ke semua rekan-rekan Anda. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tetaplah semangat, sehat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.